Bahas kabar terkini para idola. Saatnya Drive with Gita. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang listener semuanya, hari Jumat ya, bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2022. Di siang kali ini podcast yang sangatlah menarik dan pasti banyak dinanti-nanti sama semua orang ya, karena podcastnya emang sekeren dan sekece itu. Hadir lagi bersama dengan kita Sinta di program Drive with Gita yang bisa kamu dengerin di 95.6 Radio Wali Songo FM ataupun streaming di www.nenfmradio.com dan www.walisongofm.com. Gimana nih? Udah pada makan siang belum? Kalau belum makan siang, sambil makan siang biar makan siangnya tambah enak nih, dari jam 1 sampai jam 2 siang. Dan di siang kali ini ya, kita tuh tentunya gak sendiri, selalu menghadirkan narasumber yang mengedukasi, yang keren banget dan pastinya bakal menceritakan hal-hal yang menarik nih. Udah tergabung bersama dengan di studio kali ini. Selamat siang Bapak Mauludi, Supervisor Marketing dari Safari Beach Jateng. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disapa selamat siang listeners gitu Pak. Selamat siang listeners semuanya. Oke, keren ya. Ini suaranya kayak anak band ya Pak. Ya, mantan alhamdulillah Mbak. Mantan. Oke, Pak Mauludi ini selaku Supervisor Marketing dari Safari Beach Jateng ya Pak. Ya, betul Sudah sekali. makan siang? Alhamdulillah sudah. Sudah, habis pulang Jumatan langsung ke sini ya Pak? Yes. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan pastinya di hari ini kita bakal juga ya menghadirkan tema-tema yang menarik, kemudian mengedukasi, yang pastinya tuh kalau didengerin, ini temanya keren banget. Tema di siang kali ini seputar dampak dan juga kontribusi digital terhadap pariwisata dan UMKM. Kalau dengar tema ini sendiri, tanggapannya kayak gimana Pak? Oke, UMKM digital itu adalah sekarang kalau menurut saya adalah dua hal yang sangat-sangat berkaitan. Berkaitan dalam hal UMKM akan tumbuh dengan maksimal ketika dia punya tools digital yang maksimal tentunya. Itu dari saya. Iya, waduh keren banget ya. Emang ini pokoknya sekarang apalagi zaman digital ya Pak ya. Sekali, Mbak ini kayaknya yang namanya media sosial tuh sekarang banyak banget digunain untuk bersosialisasi, kampanye, mempromosikan hal-hal gitu ya Pak. Tentunya yang bisa dicontoh itu hal yang positif. Mempromosikan hal-hal yang menarik, positif. Iya. Dan bisa membuat orang fun, gitu, happy dong tentunya. Ini opening aja udah keren-keren banget ya, apalagi nanti kita masuk di pembahasan. Nah, untuk giveaway di hari ini ya, seperti biasa yang menanyakan giveaway bakalan ada tiket gratis dari Safari Beach Jateng untuk penanya yang kreatif, yang menarik, by live phone ataupun WhatsApp bisa di 081 70 956, kemudian untuk telepon di 424 870. Kita bakal kembali lagi nanti bahas tema yang kita bahas di hari ini mengenai dampak dan juga kontribusi digital terhadap pariwisata dan UMKM. So stay tune terus di Drive with Gita. So masih stay tune terus ya barengan dengan Gita Sinta di Drive with Gita. Dan sekali lagi buat listener semuanya dimanapun berada, mungkin hari ini lagi di luar kota, di luar negeri, yang penting jangan luar planet ya. Bisa didengerin via streaming di www.nenfmradio.com. Kemudian bisa didengarkan juga di 95.6 Radio Wali Songo FM, dan juga streamingnya ada di www.walisongofm.com. Oke, Pak Mauludi masih semangat? Panggilnya Ludi saja. Oh, Pak Ludi biar ya. Gak terlalu panjang. Panjang banget ya, Pak. Oke, Pak Ludi ya. Mengenai ngomong-ngomong soal tema kita di siang kali ini nih, Pak, mengenai dampak dan juga kontribusi digital terhadap pariwisata dan UMKM. Kita ngobrolinnya seputar digital dulu ya, Pak ya, karena emang 2022 nih sekarang serba online semua. Makan tinggal pesen aja. Mau kemana-mana tinggal pesen aja gitu. Beli tiket bisa online nggak nih? Bisa.
Bisa ya, Bisa Pak? sekali. Bisa ya. Nah, kalau menurut pandangan dari Pak Ludi sendiri nih terhadap berkembangnya teknologi digital itu gimana? Mungkin dampak-dampaknya, kemudian bagi kita itu apa? Apalagi para pelaku UMKM, pariwisata, gimana nih Pak? Ini khususon terhadap pariwisata dan UMKM ya. Gitu. Iya, siap. Oke, memang dari kita para pelaku wisata tentunya itu ya 2 tahun 3 tahun belakangan memang agak apa ya, shock ya, karena ada pandemi, kemudian orang-orang juga membatasi untuk keluar rumah untuk berwisata. Alhamdulillah di tahun ini 2022 kita sudah membaik dan ekonomi juga membaik, orang-orang juga sudah mulai banyak yang berwisata. Namun tetap kita dari para pelaku wisata, bisnis wisata tentunya juga harus tetap terus mempromosikan. Karena gimana? Sekarang kita di dunia digital sekarang pegang HP mungkin bisa sampai 1/3 hari lebih mungkin. Kayaknya full itu kalau nggak pegang HP karena ada yang kurang Coba gitu Mbak, Pak. kita dalam sehari itu pegang HP berapa jam kira-kira? Kayaknya kok hampir 24 jam ya. Bahkan ada yang sampai 36 jam ini. Iya bener banget ya Pak, apalagi yang sekarang kayak jualan online gitu ya. Betul. Wah itu terus ya. Terus sekali. Apalagi kan HP juga sudah canggih sekali. Dengar radio juga pakai HP loh. Pakai Ya kan? streaming Pakai juga. streaming loh. Bener banget makanya, gitu ya, Pak. Adanya teknologi digital sekarang ini tentu pastinya akan sangat membantu dalam gitu kita ya Pak. Proses promotion, ya. Kita proses engage kepada customer, ya. Kita mendengarkan keluhan, saran, ya kan. Kadang kalau saya pelajari di perilaku konsumen itu akan cenderung memberikan advice negatif itu akan cepat Iya bener daripada banget ya advice Pak. yang positif itu. Iya netizen kita barbar sekali. Jadi kalau ada produk yang bagus, tempat wisata yang bagus, itu dia akan agak mikir kalau mau komen. Tapi gitu sudah, wah ini gak bagus, ini jelek, cepat banget tuh viral. Gitu ya? Langsung gitu ya. Karena emang yang rame itu yang jelek biasanya Pak ya, yang viral gitu ya Pak ya. Ya betul, makanya ya itu PR kita juga sebagai pelaku di wisata harus terus memberikan konten-konten yang positif. Iya benar kita banget. muncul di beranda mereka, kemudian kita harus terus melakukan ya upaya supaya tadi kan sekarang udah zona nyaman. Mau wisata aja mungkin sekarang wisata digital gitu ya. Iya. Iya Pak ya, pakai handphone ya. Pakai handphone tinggal ya. rebahan, Nonton. nonton. Namun kami masih yakin Mbak kita bahwa Iya. di orang di Indonesia tentunya dan mungkin di luar negeri juga untuk wisata itu kan ada namanya experience. Iya benar banget. Experience itulah yang tidak bisa didapatkan cuman di HP. Iya benar banget ya Pak ya. Datang langsung. Harus datang langsung. Iya dong. Masa Mbak kita mau menikmati pantai cuma di HP kan? Itu anginnya nggak kerasa. Ombaknya gimana gitu. Gitu. Yes. Iya, berarti itu sangat di sektor pariwisata itu emang dampaknya tuh benar-benar dirasakan perkembangan teknologi tuh Betul, Pak ya. Betul sekali. Kalau dulu zamannya masih sebar flyer aja, Iya. ada di billboard, gitu kan. Sekarang kita sudah Instagram AdSense, gitu. Iya, Facebook AdSense, YouTube. KOL. Ini saya nanti mau endorse Mbak kita boleh nggak ya? Boleh dong. Endorsement Boleh sekarang banget ya. Iya bener open endorse ya. Nomornya di bawah ini. Oke. Kemudian nih Pak ya, kalau kita lihat apalagi pantai-pantai yang ada di Pantura ini banyak banget ya Pak, kayak yang jualan kemudian mempromosikan usaha-usaha mereka. Seperti kemarin waktu kita di Pantai Ujung Negoro itu kayak UMKM lokal, ada yang jual terasi, ada yang jual itu dia. ikan asin Hasana, kemudian makanan-makanan Hasana gitu Pak ya. Ya, betul Nah sekali. kalau menurut dari Pak Ludi sendiri nih, apakah boleh jika produk tersebut masuk dan juga bekerja sama dengan tempat wisata agar lebih terekspos sekalian dipromosikan via digital gitu Pak? Yes. Kalau untuk Safari Beach sendiri saat ini memang belum. Belum. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan
menggandeng bekerja sama dengan UMKM lokal Iya, benar. yang ada di Pantura, ya, Pekalongan, Batang dan sekitarnya. Karena kita lihat aja contohnya, kita kan satu grup nih Mbak. Oh ini saya juga harus promo ya. Iya. Nah, jadi Safari Beach Jateng ini ya, ini panggilnya apa nih? Panggilnya ke listeners ya. Listeners juga perlu diketahui bahwa Safari Beach Jateng ini adalah kita satu grup dengan Taman Safari Bogor, Iya. kemudian Taman Safari Prigen, Taman Bali Safari. Nah, ini kita yang terakhir nih, Taman Safari Jateng. Kita rebranding yang dulunya itu namanya Dolphin, Mbak. Dolphin Center. Nah, kalau dulu orang taunya mau kemana ke Dolphin. Nah, sekarang kita sudah rebranding nih. Kita sudah rebranding dengan brand baru namanya Safari Beach Jateng. Kenapa kok Safari Beach Jateng? Kenapa Mbak kita? Tahu nggak? Karena agar berasa dimiliki orang Jateng gitu. Ya Pak ya. Yes, betul. Salah satunya itu. Karena kita di Jateng, kita mempromosikan Jateng tentunya, dan kita punya beach, pantai yang nggak kalah bagus. Kayak Bali ya Pak Kayak ya. Bali. Balinya Jawa Tengah. Nah, jadi Jawa kita Tengah. mau mengangkat itu potensi yang ada. Contohnya ada di Bogor. Ketika Bogor Taman Safari Bogor itu tumbuh, itu jalan menuju Taman Safari Bogor. Kalau Mbak kita pernah ke sana, mungkin sudah pernah, pasti harus. Pasti dong. Apalagi kaum milenials ya, jalan-jalan mulu. Iya, itu kan sepanjang jalan, ya kan? Dari puncak Bogor ke arah ke Safari kan banyak sekali UMKM. Iya, benar banget. Itulah. Ke depan sih kita pengen juga kita juga ada event-event sebenarnya, event-event yang seasonal seperti di bulan puasa, kemudian tahun baru. Ini Agustus ini. Yes, Agustus. Sementara kita masih belum. Karena apa? Agustus sudah banyak event di kampung-kampung ya. Jadi kalau kita sebagai pelaku pemasaran kurang efektif kalau bikin event sendiri di tempat kita. Nah, kita coba nanti September, Oktober, insya Allah kita ada event-event yang akan bekerja sama dengan UMKM, dan kita butuh juga talent-talent untuk membawakan acara. Mbak kita kayaknya cocok jadi MC. Waduh, langsung endorse di bawah ini. Karena kita belum punya MC. Bisa aja nih Pak Ludi ya. Berarti ke depan itu UMKM itu bakal diperbolehkan dan bakal bekerja sama dengan Safari Beach Jateng gitu ya Pak ya. Biar di Batang juga para pelaku UMKM itu pendapatannya bisa naik gitu ya Pak ya, membantu ya. Betul, tapi juga harus diimbangi dengan kejelian dari UMKM sendiri. Iya. Mereka harus jeli. Ini loh, kita punya potensi wisata seperti ini, ya kan? Jalan menuju ke tempat wisata ini kan saya lihat masih jarang banget. Mungkin kalau Mbak kita kemarin main ke Safari kan, ya kan, dari Pantura itu masuk ke Safari ke Pantai Sigandu itu kan belum banyak yang dia open booth ataupun sewa tempat, bikin merchandise khas Batang misalnya, khas Jateng misalnya. Bahkan kemarin itu ada wisatawan dari Semarang tanya ke saya, Pak, mau tanya kalau mau beli merchandise atau oleh-oleh Batang di mana ya? Di sini ada nggak ya? Atau Jawa Tengah? Aduh, mohon maaf belum ada. Iya. Soalnya saya dari exit tol sampai ke sini kok tak cari kanan kiri nggak ada. Nah, ini mungkin nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah. Iya, bener banget, kayak mungkin Stono kayak gitu ya Pak, betul. ya. Stono sudah tertata dengan bagus, tempatnya juga strategis di depan pintu masuk exit ya, bener, exit tol ya. Nah itu mungkin bisa nanti para pelaku UMKM yang ada di sekitar Safari Beach Jateng ataupun di Kabupaten Batang yang mungkin pengen membangun brand ya, ataupun pengen ini loh Batang tuh ada oleh-oleh khasnya, mungkin entah itu baju, terus ada batik yang dari Batang, atau apapun itu bisa gitu. Betul, ya Pak. Karena setelah kami analisa itu 70-80% itu wisatawan itu justru dari luar Pantura, dari Semarang, dari Magelang, bahkan dari Jogja itu ada ke sini. Itu kan peluang sekali. Sangatlah peluang UMKM untuk bisa promo. Kalau di pemasaran ada namanya below the line dan above the line, ya, promo di media sosial dan juga promo yang langsung offline. Itu juga harus diimbangi kalau saya. Bener banget gitu ya. Berarti udah dikasih tempat, tinggal buat aja yang barangkali oleh-oleh dari khas Batang itu apa aja siap diekspos gitu ya Pak ya. Itu weekend aja Mbak kita visitor itu bisa sampai 5.000. Waduh, banyak banget ya. Jadi harus ditangkap benar-benar sama teman-teman UMKM ini bahwa di jalur ini itu strategis sebenarnya.
Oke. Selain medsos tadi, selain juga diimbangi dengan tadi ada namanya toko fisiknya juga. Iya. Supaya untuk display, ya kan, display dan material promo yang Iya, ada. benar. Gitu. Oke Pak, kemudian kalau masalah ngomong-ngomong era digital nih Pak ya, karena emang zaman itu udah semakin canggih ya, mungkin di tahun depan kita tuh kalau mau berkendara udah nggak ada supirnya, langsung ya jalan sendiri gitu ya Pak ya. Nah di era digital kayak gini nih Pak ya, kita tuh pasti dihadapkan juga dengan berbagai tantangan yang sangatlah ketat ya gitu, seperti persaingan usaha yang sangat ketat di mana-mana. Kemudian apakah konten-konten kreatif ini agar menarik minat wisatawan itu perlu, dan bagaimana sih mensiasatinya, apalagi dengan mungkin yang budgetnya minim gitu Pak. Bicara dengan konten kreator, nah, sekarang kan aduh ini sudah menjadi profesi yang dicari Mbak kita. Iya. Profesi konten kreator ini adalah salah satu profesi yang sekarang ini banyak dicari oleh perusahaan sebenarnya. Bener banget. Karena apa? Perusahaan itu butuh namanya tadi konten untuk di-up di media sosial. Iya. Nah, tidak semua perusahaan tentunya punya budget yang besar. Ya kan? Ada juga perusahaan yang mikro, yang baru, yang punya budgetnya minim. Iya, benar, terbatas ya kan? Pak ya. Nah, konten-konten ini banyak nih. Ada konten kreator dalam bentuk video. Iya. Ada dalam bentuk 2 dimensi. Dan di radio juga sebenarnya juga konten kreator kalau saya lihat. Iya. Ya kan? Konten yang walaupun tidak visual, tapi visual juga sudah toh, kan visual sudah ada. Ini ada YouTube-nya. YouTube juga ini visual. Kalau Iya, kalau dulu sebelum ada YouTube kan radio kan cuman mendengar saja. Nah, sekarang kan sudah ada Instagram, masuk ke Instagram, IG, live YouTube apalagi. Live YouTube, pokoknya live semua bisa. Pokoknya harus di live kan semua. Iya, biar tahu penyiarnya itu gitu ya. Ternyata Mbak kita itu ternyata good looking. Oh, ini. Kalau dulu zaman saya SMA kan pendengar di radio belum ada Instagram, belum ada Facebook, kita cuma bisa menerka-nerka. Aduh, suaranya lembut sekali, pas seperti ini. Kalau sekarang kan sudah, oh ternyata memang sesuai dengan suaranya. Oke Pak, dan untuk yang berikutnya, sesi berikutnya kita sambung nanti ya Pak ya. Dan untuk yang mau tanya langsung bisa di 081 70 956. Kita kembali setelah yang satu ini. Balik lagi masih mendengarkan Drive With kita bersama Gita tentunya ya, namanya aja Drive With Gita. Bisa kamu dengerin di www.nenfmradio.com, kemudian bisa didengerin juga di www.walisongfm.com, dan satu lagi didengerin di 95.6 Radio Walisong FM. Dan di siang kali ini banyak banget nih Pak, ini kayak yang kerja di batik-batik lagi stay tune, kayak ada yang ada di Rembun, kemudian di Pekalongan sambil batik, katanya sambil dengerin podcastnya Mbak Gita. Asik, seru ya, gitu. Pak Ludi, kita balik lagi ke tema di siang kali ini karena waktunya juga, waduh, sejam itu kayak 5 menit Pak kalau bagi kita ya Pak ya. Oke, dan anak muda, biasanya anak muda tuh seneng banget ya namanya jalan-jalan gitu ya Pak ya. Kayak kita sendiri tuh kayaknya kalau seminggu sekali nggak jalan-jalan tuh kayak rasanya tuh kayak mau stres gitu loh Pak. Udah kayak dunia itu gelap gitu ya. Bener banget, terus nggak konsen kalau kerja. Oke, pariwisata sendiri nih Pak Ludi ya merupakan salah satu penyumbang PAD atau pendapatan asli daerah yang juga pastinya ini untuk melanjutkan pembangunan dan lain-lain gitu ya Pak ya. Kemudian support ataupun dukungan dari pemerintah seperti pembangunan infrastruktur ataupun akses menuju lokasi wisata ini juga sudah mulai gencar dilakukan di mana-mana. Bagaimana nih tanggapan dari Pak Ludi sendiri? Iya, oke Mbak kita. Alhamdulillah kemarin dari Safari Beach Jateng kita baru saja mendapatkan apa ya? Dianugerahi menjadi penyumbang tadi ya pajak terbesar alhamdulillah di Kabupaten Batang. Alhamdulillah. Ya jadi makanya ayo berwisata ke sini. Itu tadi kata pajak kita kembali ke pemerintah. Iya, benar buat bangun banget. jalan, ya kan, buat bangun fasilitas, ya kan. Jadi memang kita sebagai perusahaan yang hadir dan ada di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Batang pada khususnya, kita sangat support sekali. Kita tunjukkan dengan apa? Dengan taat pajak tadi kita bisa memberikan sumbangsih yang besar untuk pemerintah daerah. Tentunya apa ya tadi supaya dapat
peningkatan ya, akses jalan yang menarik. Coba Mbak kita main ke Bali. Saya kalau lihat Bali itu ini aja kita apa namanya, condongnya ke Bali karena kita lihat wisata di sana kan luar biasa. Yang di Indonesia tuh kalau Indonesia Bali gitu loh. Lihat jalannya Mbak kita. Jalannya tuh halus semua. Wah, itu glowing Mbak ya. Pakai skincare. Organik semua gitu kan. Ya karena memang kalau kita berwisata, akses itu adalah salah satu apa ya, fasilitas pendukung yang utama. Iya, benar banget. Kalau tempat wisata bagus, menarik tapi aksesnya susah, orang juga kan mikir mau ke sana. Jalannya jelek. Aksesnya sempit. Iya. Mau ke sana naik bis besar 10 bis. Mikir aduh jalannya jalan kampung. Jadi kan ya tidak support gitu loh. Iya. Nggak support sistem kalau saya bahasanya. Gitu. Oke, dan kalau dari jalan di Safari Beach sendiri itu jalannya kayaknya udah lumayan mulus ya Pak ya. Sudah mulus. Tapi belum semulus siapa nih? Alun sudah bagus, sudah. Kemarin juga kita diapresiasi dari beberapa wisatawan yang Pak, aksesnya enak. Nah, kita kemarin mau wisata ke daerah Batang, mau daerah atas, cuman agak trouble karena banyak jalan yang kecil, kita bis besar gak bisa masuk. Nah, akhirnya kita ke Safari Pak, karena mudah dicapai, kemudian dekat dengan akses exit tol, jalannya lebar. Nah, itu kan berarti apa? Tempat wisata itu ya memang harus didukung dengan akses jalan yang bagus. Gitu. Nah, alhamdulillah di Muntah Batang sudah kita diberikan tadi ya akses yang bagus. Nah, tentunya tetap harus ada peningkatan. Iya, benar banget. Di maintain lah ibaratnya ya. Kita punya mobil, kalau nggak di servis juga rusak juga Pak kita. Rusak ya, sayang ya Pak. Sayang ya. gitu kan. Harus kita perbaiki gitu. Waduh, tadi ngomong-ngomong soal Bali nih Pak ya, yang lagi rame itu adalah G20 nih Pak. Ini bukan G-nya tuh bukan Gita 20 ya. G20. Nah, kalau menurut dari Pak Ludi sendiri nih, apakah event ini tuh bisa menjadi ajang memperkenalkan pariwisata dan produk lokal atau UMKM ke kancah internasional nih Pak? Ya, G20 internasional ya, harusnya bisa, harusnya bisa ya. Tapi kembali lagi dengan harus ada sinergi Mbak kita. Iya, sinergi itu penting. Sinergi itu penting. Sekarang kan kita zamannya bukan zaman persaingan gitu ya. Iya. Kita zamannya harus sinergitas. Iya. Semua instansi, semua lembaga, UMKM, tempat wisata, swasta, stakeholder, semua harus bersatu untuk mencapai goalsnya. Goalsnya apa? Kalau G20 kita mau mempromosikan wisata yang ada di Indonesia, produknya lokal unggulannya harus dipromosikan. Ya tentu dari pemerintah harusnya menggandeng ya kementerian. Kalau ini kan ke pariwisata ya, Kemenparekraf ya. Iya, Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno ini mungkin Pak Sandi mendengar ya. Salam Pak dari kami Pak, para pelaku wisata. Halo Pak. Semoga wisata di Indonesia semakin ke depan akan semakin dikenal gitu ya. Karena memang kita potensinya luar biasa. Ya benar Pantai banget ada, ya. gunung ada, Palu ya gak ada. Palu gak ada. Apa lu mau gua ada. Iya, ada semuanya Pak ya. Benar banget tuh. Gitu. Harusnya bisa Mbak kita. Iya. Harusnya bisa, asalkan tadi ya ada sinergitas yang memang dijaga dan dibentuk dengan baik. Mungkin dari Batang ada merchandise apa gitu ataupun tempat wisata apa yang menarik banget dipromosikan. Adalah ngirim satu orang ke sana gitu, itu kayaknya juga perwakilan itu memperkenalkan ya Pak ya. Perwakilan memperkenalkan. Kalau kita di dunia marketing itu kita ada namanya simbol. Nah, setiap perusahaan, setiap kota itu sebenarnya harus punya simbol. Kenapa kok simbol? Karena itulah yang akan mudah diingat. Iya, bener banget ya. Kalau kita nih, Safari nih punya simbolnya apa? Lumba-lumba. Ya kita punya merchandise lumba-lumba. Iya. Ya kan? Kemudian misal di Pekalongan, apa batik? Ya. Dia ada merchandise batik. Batik bisa dibawa ke sana ya. Batang misalnya punya apa? Punya perkebunan, empeng atau apa? Ya mungkin bonekanya boneka empeng misalnya. Kita berbicara masalah kreatif ya. Memang harus kreatif. Harus kreatif ya Pak. Gitu ya. Merancang event-event nantinya, kemudian
cara pemasaran di Safari Beach ya kita harus memang kreatif. Iya benar banget. Harus kreatif bagaimana supaya orang-orang ini tertarik. Ada simbol yang memang unik. Kalau di ilmu pemasaran lagi-lagi karena ya kita anak manajemen. Iya, kita menangani pemasaran. Kebetulan saya juga ya ngajar juga pemasaran. Waduh, pantesan aja ya. Jadi ada namanya gitu loh kita, unique selling proposition. Oke. Nah, kita menjual sesuatu yang unik dengan cara yang unik. Iya. Nah, gitu. Kalau ngomong-ngomong soal kita kan baru bangkit dari yang namanya pandemi COVID-19 gitu. Semoga nggak ada pandemi-pandemi berikutnya. Apalagi nih kayak cacar monyet gitu. Ngeri banget ya Pak ya. Amin. Oke. Nah, apa sih Pak tantangan terberat sendiri mempromosikan tempat wisata via digital setelah sekian lama kita tahu kita vakum? Oke. Bicara masalah pandemi yang lalu dan sekarang ya masih ada. Ya masih ada. Masih ada. Kemarin di Jakarta juga kemarin kita ada kabar bahwa ada masih kasus beberapa. Tentunya kita selalu menekankan kebersihan. Protokol juga tetap kita sampaikan ya kan. Bermasker kalau bisa tetap kita bermasker, jaga kebersihan tentunya. Dan juga konten-konten apa yang menarik ketika kita bikin dan kita up ke media sosial. Iya benar. Ya tadi karena tujuannya untuk menarik, ya kan? Tujuannya untuk bisa membuat orang itu fun, tapi tetap menjaga kebersihan, menjaga dari virus-virus yang kemarin itu banyak berkeliaran gitu. Bener banyak banget yang kena tuh Pak ya. Gitu. Dan kita ngomongin soal Safari Beach Jateng nih. Wah ini tuh udah tahu filosofinya kenapa namanya berubah dikarenakan agar lebih merangkul orang-orang di Jawa Tengah gitu Pak ya. Ini merupakan salah satu tujuan dari wisatawan lokal maupun asing kalau kita lihat nih Pak ya. Nah ini gimana caranya agar merangkul UMKM ke depannya? Kalau tadi kan akan merangkul UMKM. Caranya tuh gimana Pak? Itu mungkin memanggil dari daerah-daerah kah atau dipersilakan bisa mendaftar atau gimana nih Pak? Tahap awal kita sudah kita sudah planning kan untuk meng-create sebuah event di mana di situ ada event festival Safari Beach. Safari Beach Festival Mbak Gita. Cuman bulannya kita masih cari yang pas gitu ya. Kalau kemarin di Pekalongan banyak sekali festival kuliner. Iya bener banget. Kita juga pingin kayak gitu. Kita mau bikin festival kuliner dan festival UMKM. Karena kita sekarang sudah punya parkiran yang luas loh Mbak Gita. Kalau dulu ini mungkin dari listener ya yang pernah main ke Dolphin kan, kok tempat parkirnya kok kurang luas, sempit gitu. Terus masih becek. Sekarang anti becek. Keren banget nih. Aman sekarang. Aman ya. Alhamdulillah kita sudah aman, sudah bagus, sudah ada paving dan luas lah gitu. Itu nanti kita akan manfaatkan sebagai fasilitas publik, ya kan, public area yang akan kita gunakan untuk membuat event-event yang merangkul UMKM. Oke, gitu ya Pak. Jadinya pokoknya keren ya. Udah bisa berwisata, pulangnya belanja UMKM gitu. Harapannya apa ya? Tadi kita bersinergi. Dari Safari juga diuntungkan dengan adanya tamu yang datang. UMKM juga bisa mempromosikan. Juga kita semakin banyak pilihan. Nah, kalau wisata itu teorinya semakin banyak pilihan orang akan semakin banyak yang datang. Iya bener banget ya, banyak opsi gitu banyak opsi gitu. Dan kali ini kita masuk di sesi pertanyaan kayaknya udah banyak yang masuk nih Pak ya. Giveaway-nya apa bisa dipromosikan dan disampaikan? Saya siapkan dua tiket masuk ke Safari Beach dan 2 voucher makan minum gratis. Gratis. Silakan. Benar. Ini ada kita baca dulu dari mana nih yang ada di Karanganyar Kajen ya? Enggak tahu pokoknya Karanganyar doang. Batang juga ada Karanganyar. Mas Kamal nih Pak, mau tanya gimana sih cara atau tips trik untuk memanfaatkan digital sebagai sarana promosi produk UMKM? Kebetulan saya sedang merintis produk kuliner gitu Pak. Mungkin ini walaupun di sektor wisata tapi bisa menjawab karena punya UMKM ya Pak. Pak Ludi ya Pak ya. Ya mungkin
kita kan handle di wisata. Iya. Kita juga ada beberapa usaha yang digital juga. Walaupun saya bukan pakar digital, bukan pakar digital marketing gitu ya. Cuman dari pengalaman kita yang memang untuk promosi di digital marketing ini kita harus benar-benar paham database-nya. Segmen mana yang harus kita tembak, ya kan? Kemudian channel medsos apa yang harus kita pakai. Karena pengalaman saya kemarin untuk pasang di Instagram Ads, Facebook Ads ya. Kita endorse ke KOL juga, itu tidak semuanya efektif. Kita harus benar-benar tahu barang yang kita jual itu apa, Mas. Iya, benar banget. Ya kan? Harganya kita harga middle up, middle low, atau harga yang premium. Nah, kita harus tembak di pasar yang memang kita sesuaikan. Iya. Gitu ya, sesuaikan dengan harganya, produknya. Kemudian kita coba untuk pasarkan, untuk promokan di digital marketing. Gitu. Tapi kita jangan salah, kita tidak boleh kalau bahasa saya, tidak boleh terlalu tergantung dengan sekarang kan banyak kayak Shopee yang saya ada Shopee, ada Tokopedia, ya kan, ada pasar digital yang banyak sekali bisa kita pakai. Kita juga harus bisa punya pasar sendiri. Iya, benar. Ya, punya pasar sendiri, kita punya Instagram, kita punya sosial media. Karena saya juga sempat Mbak kita jualan t-shirt. Wow, keren. Kita sempat juga t-shirt, kita ke Tokopedia. Ya, karena ya kita wajar kalau di Tokopedia, di Shopee itu kan banyak sekali potongan-potongan. Iya, benar. Itu ya. Banyak ya, kita anak-anak biasa e-commerce. Ya harus dihitungkan, harus hitung-hitungan. Ya, selain kita menggunakan media sosial, budget untuk promo, kita juga harus menyesuaikan budgetnya. Jangan sampai over budget. Berarti kalau orang di media sosial, kalau di dunia digital bilangnya tebok ya. Payune berapa, buat iklan berapa. Iya, benar gitu ya Pak ya. Jadi udah terjawab ya untuk Mas Kamal. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada Pak Sudipyo dari Kedunguni Pekalongan nih Pak. Katanya selamat siang untuk semua narasumber. Saya ingin tanya apakah yang membedakan antara wisata zaman dahulu dengan sekarang, serta bagaimana kita sukses dan berhasil untuk membuka UMKM seperti buka warung atau lapak sekian dan makasih gitu Pak. Ini pertanyaan agak panjang ya. Bedanya dulu untuk wisata dulu sama sekarang, kemudian bagaimana sukses dan berhasil membuka UMKM seperti buka warung gitu Pak. Dulu ini rentangnya berapa lama nih? Dulu ini 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Yang penting bukan mungkin, abad sebelum Masehi Pak. Mungkin patokan kita ini ya, HP ya. Iya benar. Zaman belum ada HP yang ada Android, kameranya, yang masih jadul. Yang bunyinya tik ya, gitu ya. Iya, ada bener. antinanya itu ya. Iya. Kita nggak bisa foto-foto. Iya, kan? benar. Kalau dulu orang wisata untuk memuaskan hasrat kita berwisata. Bener. Tapi sekarang udah mulai bergeser supaya kita punya banyak stok foto. Iya. Nah, berarti apa? Perbedaannya kalau saya lihat adalah wisata sekarang itu sebenarnya wisata untuk orang bisa eksis. Gitu. Eksis memamerkan bahwa iki loh, aku berwisata. Gitu ya? Karena gitu ya? Iya kita gitu. Iya benar. Kalau misalnya ini umuran Mbak kita misalnya, sehari aja nggak posting. Waduh. Kayaknya kok ini Instagramnya dipegang orangnya bukan sih? Ini orangnya masih ada nggak sih? Fake akun mungkin ya. Apa ya harus pakai foto loh? Foto di mana? Masa foto di kamar tidur tok ya kan harus foto di tempat yang bagus. Iya, bener banget. Tempat merekreasi sekarang kan Instagramable bahasanya. Iya. Instagramable, harus punya spot-spot yang bagus, yang keren gitu ya Pak. Safari Beach punya spot yang sangat keren Mbak kita. Iya, bisa. Ada di pantai. Ada di pantai. Ya, bisa dicek ya listener di @Safari-Beach Jateng. Iya, monggo, benar banget. Dan bisa lihat di situ apa aja yang ada di Safari-Beach Jateng. Selain ada tentunya mini zoo ya, ada juga dolphin show, ada juga bird of prey show, ada juga pantai Mbak kita. Beach. Safari Beach kan harus ada beachnya. Iya. Lah, masa nggak ada? Nyambung ke situ. Kalau listener mau ke Safari Beach,
nggak harus bayar tiket ke zoo kok. Siap. Mau ke pantai pun bisa. Ini Oke. promonya nih. Pak, ini ada telepon masuk, Oke, kita silakan. angkat terlebih dahulu. Iya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Gita. Iya, ini dengan Ibu siapa atau Mbak siapa? Dengan Mbak Yuni nih di Banyuri. Mbak Yuni. Iya, Mbak Yuni, monggo. Mau bertanya Mbak, semisal nih kalau kita mau ke Safari Beach, tapi bisa nggak sih kalau tiketnya itu kita beli via online? Oh, gitu. Iya, siap-siap. Terima kasih Mbak Gita. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yuni yang ada di Banyurip ya. Monggo dijawab, Pak. Ya, terima kasih Mbak Yuni di Banyurip. Salam buat teman-teman di Banyurip ya. Iya. Tahu ya Banyurip, Pak ya. Tahu. Alhamdulillah tahu. Hafal. Yes. Nah, Mbak siapa tadi? Mbak Yuni. Mbak Yuni, nah, Mbak Yuni bisa beli online ya. Itu bisa buka di Instagram kita @safaribeachjateng. Nah, itu ada linknya. Ada link. Link pembelian online lewat websitenya. Atau bisa sekarang kita ada promo nih. Ada promo. Nah, ada promonya di tiket.com. Iya. Kalau listener mau beli tiket, dia beli voucher HTM Safari Beach di tiket.com. Sekarang sedang ada promo diskon 10%. Oke, keren banget ya. Yang didapatkan apa? Nah, coba dicek aja. Iya. Kalau di website yang didapatkan adalah gratis voucher F&B 10.000, gratis voucher berfoto dengan burung. Wih di. Iya. Burungnya burung kakak tua atau kakak Banyak. muda? Oke. Kemudian ini ada Mbak Sari yang ada di mana nih? Di Bojong. Di Bojong. Tapi bukan Bojong gede ya, Pak. Jauh deh. Katanya di 17-an ada promo nggak? Ini sama ya kayak tadi ya? Iya. Sementara ini promo tadi ya yang ada di tiket.com. Nah, itu promonya. Nah, mungkin nanti setelah 17-an kita akan ada promo lagi. Oke. Entah itu buy 3 get 1, buy 4 get 1, Atau buy one get one? Makanya follow dulu Instagramnya Safari Beach Jateng supaya nggak ketinggalan. Siap deh. Satu lagi ya Pak, karena Iya. waktunya sudah sangatlah. Ui. Ini sebenarnya banyak yang mau gabung, tapi emang keterbatasan waktu ya Pak. Ini Mbak Dwi Pak, Mbak Dwi ini ada di Medono. Deket Mbak ya? Dwi deket sini. Katanya mau tanya kenapa kok namanya dirubah? Apakah di dalamnya hewannya juga dirubah? Oh iya, tentu tidak berubah, ditambah. Kalau dirubah gajah dirubah jadi kelinci kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Lumba-lumba jadi ikan gurame kan nggak bisa. Waduh, itu nggak bisa lagi tuh Pak ya. Ditambah gitu kan. Tambah ya. Ada semakin banyak koleksi kita. Ke depan juga kita ada pengembangan zoo juga. Iya. Insya Allah di tahun ini sudah mulai kita pengembangan tempat, perluasan juga. Semoga semakin nambah. Karena Iya. ini banyak yang tanya juga, Pak ada singa nggak? Ada, waduh. Belum ada. Buaya Pak. Buaya ada. Anaknya macan ada. Ada. Ada singa yang belum nih. Segera. Karena waduh. bagi kita juga sedikit edukasi ya. Iya. Jadi kalau di safari, Taman Safari Bogor itu setiap hewan itu ada kipernya, Ada kipernya. ada penjaganya. Iya. Harus ada yang singa, kita harus punya penjaga singa khusus. Iya. Kita punya gajah, harus punya penjaga gajah khusus. Harus ya Nah, Pak harus ya. karena perlakuan hewan ini harus kita rawat dengan baik. Bener banget Karena ya. apa? Karena memang Safari Beach, Safari Taman Safari Group ini kan kita visinya menjadi wahana edukasi, konservasi dan rekreasi. Iya, bener Jadi, banget. ya, harus nilai-nilai Oke. 3 itu harus kita penuhi. Seperti itu Pak kita. Oke, siap. Dan terakhir nih Pak ya, waktunya waduh ternyata ya nggak sejam terasa. itu nggak 5 menit 3 menit kayak 3 menit. Terakhir nih Pak, harapan dengan adanya teknologi digital ini terhadap sektor pariwisata dan UMKM, monggo Pak. Ya, harapan kita tentunya dengan perkembangan digital ini memudahkan. Memudahkan. Untuk kita sarana promotion, Iya. ya, sarana promosi, kemudian sarana juga untuk para listener, customer untuk Iya. bisa memberikan masukan. Karena orang kan dulu kan mungkin surat menyurat ya, sekarang tinggal komen aja di IG, ya kan? gampang ya. Tinggal message aja di IG. Nah, dengan ada medsos itu kita bisa menangkap needs-nya, bisa bikin konten yang bagus. Para visitor, pengunjung kita semua punya banyak referensi. Oke.
ya, punya banyak referensi. Tentunya kita juga punya banyak masukan dari para listener untuk kedepannya bisa lebih baik dan bisa menjadi tempat wisata yang memberikan kebahagiaan untuk Oke, semua orang. terima kasih untuk Pak Ludi udah nemenin ya, Iya. selaku supervisor marketing dari Safari Beach Jateng. Dan jangan lupa, ayo duluan ke mana Pak? Tulen ke Safari Beach Jateng yang ada di Oke. Pantai Sigandu Batang, gitu ya. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan, karena seneng banget ngobrol sama Pak Ludi, asik ngobrolnya nyambung banget gitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi untuk Sama-sama, Pak Dita. Ludi, dan Sama-sama. untuk listener semuanya. Untuk minggu depan kira-kira ada siapa, jadi stay tune terus. Jangan lupa di follow account Instagramnya di NenFM Radio Streaming, bisa didengerin di www.nenfmradio.com. Kemudian YouTube-nya jangan lupa di subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya, bunyikan lonceng di NenFM Radio. Selamat Ya, siang selamat untuk siang. Pak Ludi dan listener semuanya. Selamat siang Wassalamualaikum semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahu kan berita terkini idola tanah air? Drive Beat kita bisa kamu dengerin melalui website di www.nenfmradio.com dan lihat melalui akun YouTube NenFM. Sampai jumpa minggu depan.